tanggal 15 Maret, tanggul jebol yang kedua kali. Ngungsi meneh. Hadir bolo kali anyar RT 2 RW 4 iki lho wis tekan sakmene ya apa iki? Masa poso malah adem ngene. Gus. Ya Allah. Hari ini kita mau mengungsi ke rumah Banjarsari karena debit air selalu naik. Seru iki. Nabil. Debit air selalu naik bahkan sampai Apa dia 1 meter lebih. Toko ngemplek yang kemarin jebol ini kembali meluber lagi bolo. Aduh wes boh iki mumet sirahe iki kali lusi wes kali jeratun meluber kabeh. Iki bolo banyune ora tambah surut malah tambah gede. Olah. Oh, iki bolo lah. Oke, info pagi ini di depan RSI Tulungagung terpantau kalinya sudah menjadi laut. Nih, mobilnya tenggelam guys, tenggelam mobilnya. Truk pada mogok, ada pickup. Saya Jumat 15 Maret 2024 ngemplek lambu kiri meluber ke arah ke Tanjung. Nih sementara Itu bertahan ini kayak mungkin ini listriknya mati. Ini guys lokasi pemakaman Sunan Kalijogo banjir. Semoga cepat surut. Aduh, kedalaman tambah dalam.
jalan raya, jadi ini koyo kali. Alih fungsi transportasi ini saya nggo perahu. Akhirnya aku mengungsi. Lek Kares, tanggamu ki jauh banjiran malah sampe ning kene. Lah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula temen iki sedaya sedulur kabeh dilarang turu. Masalahnya debit kali Tanggulangin ora terdeteksi. Itu dhuwure pol kata bupati, kata Pak Camat niki wau nembe. Tes niku beritane ngoten, matur nuwun. Sido bodoh ora ngene iki lho. Kahanan kok dino banjir udan, beras larang sembarang muda, endok muda, daging muda, koyok ngene kok apa urip makmur. Ape mangan ya angel, penyambut gawe ora iso kok banjir. Tambah ikan. Wes ayo siap-siap tembok-tembok nah yo. Semiris iki, semiris. Sesuk wae mokel bersama nang ngene iki. Banjir bolo. Iki kamare diseni bibit lele sisan iki sesuk. Mantap pokoknya. Tepatnya Demak, Jawa Tengah ya guys. Lihat, sudah segini. Saya di sini butuh bantuan. Tolong tim SAR. Tolong, saya Rumah sakit Pelita Kelem lur. Pelita Anugrah. Info banjir Demak, Jawa Tengah hari ini. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin meluas. Hingga Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, hari ini. Banjir yang disebabkan air sungai yang melimpas serta jebolnya tanggul sungai. Sebelumnya banjir mengakibatkan 25 desa terdampak, kini meningkat menjadi 44 desa yang tersebar di 8 kecamatan terendam banjir. Seperti yang terlihat dalam video amatir detik-detik tanggul jebol hingga mengakibatkan banjir besar kembali merendam ribuan rumah serta ruas jalan. Selain itu, debit sungai yang meluap di daerah aliran sungai membuat situasi semakin memburuk. 44 desa terendam banjir hampir 1,5 meter, ujar Kepala BPBD Demak, Agus Nugroho, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Kedelapan kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Demak ada 3 kelurahan. Kecamatan Sayung ada 12 desa, Meranggen 5 desa. Kecamatan Karangawen 4 desa, Kecamatan Dempet 5 desa, Kecamatan Karanganyar 2 desa. Dan Kecamatan Wosalam 1 desa. Dan Guntur ada 12 desa. Terkait tanggul jebol maupun limpas, juga dilakukan upaya penanganan darurat, termasuk tanggul aliran sungai Jeratun di Desa Tugu Ngemplik, Kecamatan Karanganyar, yang melimpas ke pemukiman warga di Desa Ketanjung. Selain itu, juga dilakukan upaya penguatan tanggul Sungai Wulan juga masih dilakukan demi mencegah tanggul jebol. Akibat tidak mampu menahan limpahan banjir dari jebolan tanggul sungai di Bugel, Kecamatan Godong, Grobogan, tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna di Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Demak, jebol. Data dari BPBD menunjukkan bahwa banjir di Demak telah merambah ke 44 desa di wilayah 8 kecamatan. Selain dari tanggul Bugel yang jebol, dampak banjir juga disebabkan oleh luapan dari sungai besar, antara lain Sungai Wulan, Sungai Cabean, dan Sungai Tuntang. Dampaknya tidak main-main, dengan setidaknya 65.109 jiwa terdampak dan 2.163 jiwa harus mengungsi karena ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Banjir juga telah menggenangi 73 sarana ibadah, 10 fasilitas kesehatan, 30 sarana pendidikan, dan 10 kantor. Ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi ke 19 titik pengungsian, seperti gedung balai desa, masjid, dan lokasi lainnya. Kebutuhan mendesak bagi pengungsi meliputi sembako berupa nasi bungkus, tikar atau kasur, serta selimut. Kami terus berupaya memberikan bantuan dan mengkoordinasikan evakuasi serta penyediaan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Semoga situasi segera membaik dan warga dapat kembali ke rumah mereka dengan aman, tandasnya.